Selamat siang Bapak. Iya, Mohon maaf siang. dengan nama siapa Bapak ini? Bapak Alki Wisbojo. Baik, terima kasih Bapak telah mengizinkan kita untuk melakukan wawancara. Perkenalkan, kita mahasiswa dari Institut Teknologi Mojosari akan menanyakan beberapa hal tentang produksi usaha Bapak ini. Iya. Yang pertama, bagaimana cara Bapak mengelola produksi ini dengan setiap harinya? Iya, jadi pengolahan proses produksinya. Yang pertama sih tepung itu ditasuk sama air sama bumbu-bumbu, nanti langsung dipres sama ini. Diraduk dulu sampai mesin ini terus dipres sama ini. Yang kedua, bisa Bapak ceritakan secara singkat mengenai sejarahnya berdirinya usaha Bapak ini? Dulu sih ikut orang udah lama sih, selama 7 tahun mungkin, kurang lebih 7 tahun ikut orang apa itu buat mie gini, terus ya tekad cari modal sendiri, beli mesin kecil, terus dikembangin pada tahun 2019. Nah, setelah itu pas berdiri dalam seminggu itu Pak, COVID. Dalam seminggu COVID ya, pokoknya bertahan lah ditelateni ini ku. Terus sampai sekarang jalannya waktu. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk mempertahankan usaha ini agar tetap berjalan dan berkembang? Ya, Pak. Yang penting itu komitmen, laten. Yang penting ya pakai nggak gampang menyerah, itu aja. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mempertahankan supaya kualitas produk ini tetap bagus? Ya, itu kita itu sering kalau tiap melayani pelanggan itu sering tanya gimana Mbak, kualitasnya kurang gimana gitu, selalu tiap hari ditanyain kurang apa, terus beresnya kurang apa, tepungnya gimana gitu, sering ditanyain. Jadi kita itu menjaga kualitas. Kira-kira perharinya Bapak bisa menghasilkan berapa kilo? Kalau satu hari tergantung sekiranya sih Mbak. Paling banyak itu satu hari 4 sak, 5 sak. Satu saknya itu 25 kilo. Kalau 4 sak berarti 1 kilo. Per hari. Tapi kalau lagi sepi ya biasa 2, 3 gitu. Tergantung penjual, pedagang mie ayam, mie gacuan gitu. Yang customer-nya gitu? Iya, customer, tergantung situ. Biasanya Bapak kemana saja untuk memasukkan produknya Bapak ini? Ya, kadang di sekitar sini ada yang ambil sendiri, terus ada yang dikirim daerah, mungkin ya sekitaran Nganjuk aja. Paling jauh Pasar Gondang, terus Pasar Komoro, Nganjuk Kota, Pasar Kerap. Pak, kalau boleh tahu, saat proses produksi produk Bapak ini apakah mengeluarkan limbah? Oh, limbah. Menghasilkan limbah? Nah, kalau limbah itu saya kira nggak ada sih. Soalnya gimana ya? Mungkin gogrokan ya biasalah, tepung-tepung dikit-dikit gitu. Mungkin saya kira nggak ada limbah. Kalau untuk pencemaran nggak ada limbah. Soalnya ini kan bahannya bahan kering, nggak seperti bahan basah gitu kan, nggak. Bahannya kan kering semua. Jadi nggak menghasilkan limbah. Mungkin limbah ya plastik gitu. Jadi langsung bisa diolah kembali nggak kan? Kalau apa tuh? Ya paling kotoran kecil-kecil lah gitu. Nggak menghasilkan limbah. Kalau limbah itu nggak ada, kalau di sini nggak ada apa tuh. Kalau pengelolaan limbahnya saya kira nggak ada. Soalnya gini kan,
Di sini tuh Kak, kalau produksi itu selalu clash sama pesanan, tapi nggak sampai melebihi target gitu loh. Jadi nggak sampai ada limbah. Jadi kalau pengolahan limbah saya kira nggak ada. Bapak memerlukan bahan apa saja? Mungkin yang diperlukan cuma tepung terigu, terus sama air, sama bumbunya itu, terus yang sama tapioka. Tapioka itu cuma dibuat tabur aja, gitu aja. Bahannya mayat, cuma tepung terigu paling utama sih, paling utama tepung terigu. Itu tepung terigu yang kualitas tinggi, proteinnya yang tinggi. Alhamdulillah kalau karyawan baru 1. Tapi itu buat membantu produksi sama pengiriman. Dan yang ngerjain cuma 2 orang, saya sendiri sama karyawan 1. Apakah usaha Bapak dari awal sampai sekarang dapat UMKM dari pemerintah atau? Oh, bantuan dari pemerintah. Kebetulan dari awal pertama kali berdiri sampai sekarang belum pernah dapat bantuan. Jadi masih pakai model sendiri lah. Proses pembuatan mie pangsit dimulai dari menyiapkan bahan-bahan utama seperti tepung terigu, telur, garam, air, dan minyak. Semua bahan ditimbang dengan takaran yang pas agar menghasilkan mie dengan tekstur dan rasa yang konsisten. Setelah bahan siap, semua dicampur menjadi satu dan diuleni hingga adonan kalis. Kemudian adonan digiling menggunakan mesin penggiling modern agar teksturnya lebih halus dan elastis. Dari proses inilah dasar kekenyalan mie mulai terbentuk. Adonan yang sudah kalis kemudian digiling dengan mesin mie untuk membentuk lembaran tipis. Proses ini dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya rata dan tidak sobek. Lembaran adonan digiling kembali beberapa kali menggunakan mesin agar semakin halus, lembut, dan kenyal. Penggilingan berulang ini menjadi rahasia utama kelezatan mie pangsit buatan rumahan. Setelah ketebalan lembaran adonan sesuai, mie dipotong menggunakan alat pemotong otomatis. Potongan mie pun menjadi rapi, seragam, dan siap untuk dimasak. Terima kasih Pak atas ilmu yang Bapak sampaikan dan waktunya. Kami pamit, semoga usaha Bapak semakin berkembang dan sukses. Kami pamit undur diri. Terima kasih ya Pak. Iya.